psalm really quickly from Psalm 100. It says, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. Let's say that together. The Lord is God. He made us. We are his. We are his people, the sheep of his pasture. Come on, family. Enter his gates with thanksgiving. 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 Come on. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good. Let's say that together. The Lord is good. And his unfailing love continues forever and ever and ever and ever. Family, we're going to sing that song one more time. Then sings my soul. Let's raise the roof up in here. And then sing. We worship you tonight. How great thou art. How great you are. Yes, how great. My Savior God. How great thou art. How great thou How Happy Sunday Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday. Saudara bersuka cita pagi ini? Yes. Luar biasa. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara kembali dalam keadaan yang baik. Kita semua terpelihara dalam kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mengingat 3 habit kita sebagaimana yang sudah tertera di layar kita. Yang pertama, under the presence, saudara. Kita hargai hadir Tuhan di tengah kita. Kalau saudara rasakan, Tuhan itu selalu datang menyambut kita setiap kali kita datang kepadanya. Dia baik, saudara. Ya, karena itu hargai hadirat Tuhan. Yang kedua adalah save the word. Kita hargai hadirat Tuhan, perkataannya juga apalagi. Gak ada yang sia-sia yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, save the word, saudara. Dan yang ketiga apa? Be excited. Ya. Selalu semangat, selalu sukacita. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Kita berikan tepuk tangan. Welcome Pastor. Semangat, jangan antusias ya. Kami akan mendengar sesuatu yang baru hari ini. Raja Daud dalam Mazmur 7 ayat 18, kita boleh tampilkan ayatnya. Berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yes, Raja Daud berkata demikian saudara pada situasi yang tidak baik-baik saja. Situasi yang sangat sulit, mungkin kita gak kuat kalau di posisi beliau. Tapi Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita hari ini, apapun masalah saudara, coba direnung sedikit. Kadang-kadang gak direnung sudah kepikiran ya. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, saya mau mengajak, maukah Bapak Ibu Saudara berkata kata-kata yang sama dengan Raja Daud pagi ini? Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara siap, yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa mulai ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami satu hati Tuhan bersama dengan jemaat-Mu CDC Bogor. Bersama dengan pelayan-Mu Tuhan, bersama dengan para volunteer, kami datang kepadamu. Apapun masalah kami, apapun juga yang jadi pergumulan kami, sebagaimana Raja Daud berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi.
Karena Tuhan, kami mau satu hati memuji Engkau pagi ini. Kami mau mengatakan bahwa Engkau yang tertinggi, Engkau yang lebih tinggi di atas apapun juga yang jadi masalah kami. Masalah kami tidak ada apa-apanya ketika ada hadirat-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami memuji-Mu, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, maka ada pemulihan terjadi dalam setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang memerlukan, yang membutuhkan dipenuhi. Kami percaya ada pemulihan hubungan keluarga, ada pemulihan hubungan antara kami dan Engkau. Kami percaya itu ada berkat yang luar biasa dalam ibadah. Tuhan, kami berdoa. Boleh kita angkat tangan kita saudara? Kami berdoa, setiap tangan yang terangkat Tuhan, pulang dari tempat ini tidak ada yang terlewatkan. Masing-masing memperoleh berkat tersendiri yang pribadi dari Engkau Tuhan. Kami menerima berkat-Mu. Dan kami akan memuji Engkau dengan sirap hati. Bahkan kami yang mendengar firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih, kita turunkan tangan kita. Kami bersyukur Bapa. Di dalam satu nama yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Siapa yang siap bermazmur dan memuji Tuhan? Kita angkat tangan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kita mau menyembah satu nama, nama yang luar biasa, nama yang penuh kuasa. Amin. Mari kita sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Amin. Kita katakan lagi sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Dengan bersuka mari kita teriakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita mau sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Yesus yang telah membebaskan hidup kita, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segalanya. Serukan Allah yang berkuasa, Allah yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
Haleluya, dan firman Tuhan katakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sisi semua kita bernafas. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas dan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa dan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu.
Ibu, kita mau bawa respon hati kita sama Tuhan. Kemarin saya 3 hari 2 malam saya ikut worship experience di Bandung. 3 hari 2 malam yang luar biasa buat saya. Karena di situ kita benar-benar digali, kita benar-benar dibongkar hati kita sama Tuhan. Bagaimana penyembahan kita sama Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah respon hati kita sama Tuhan. Penyembahan itu adalah bagaimana kita mengagumi siapa Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan gak cari penyembahan yang luar biasa, enggak. Tapi Tuhan cari penyembah-penyembahnya Tuhan. Jadi mari pagi hari ini kita mau meresponi Tuhan. Kita mau meresponi setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau ambil komitmen, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Tuhan, saya mau mengiring Engkau seumur hidup saya. Karena saya tahu cuma Tuhan. Cuma Tuhan segala sesuatunya dalam hidup saya. Tuhan yang terutama di dalam hidup saya. Mari kita mau responi itu pagi hari ini. Kita bawa hati kita. Kita bawa pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan.
mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengiring Engkau Tuhan. Di dalam hidup kami, Kau yang jadi kesukaan kami Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
adalah Raja dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Kami percaya kami semua anak-anak-Mu, kami aman di dalam tangan-Mu. Kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Karena kami adalah milik-milik Allah. Thank you Lord Jesus. Biarlah pada pagi hari ini kami mau duduk tenang di kaki-Mu. Berikan kami hati yang siap ditabur benih firman Tuhan. Dan firman-Mu akan bertumbuh sebagai dasar yang kokoh dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua, anak-anak-Mu di ruangan ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pagari tempat ini dengan malaikat Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mencuri kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau adalah penguasa di tempat ini. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu dan kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Oh udah, ya. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang judulnya agak unik ya, mental block. Apakah mental block pasti semua orang penasaran ya, karena ini istilah psikologi sebetulnya, tetapi ternyata ada makna rohaninya. Kalau beberapa minggu terakhir, Pastor Chris, Pastor Naftali sudah menyampaikan tentang iman. Tetapi nggak lepas lagi hari ini masih terkait dengan hal itu. Orang Kristen pun nggak bisa dipungkiri bisa mengalami mental block. Oleh karena itu kita hari ini mau belajar apa itu mental block. Ini ada quote bagus dari seorang hamba Tuhan yang saya dapatkan. Quote-nya bunyinya gini, hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres. Amin. Katakan kiri kanan, hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres. Iya, semua mau sukses pastinya ya. Tapi beresin dulu mentalnya. Karena kalau mentalnya nggak beres gimana mau sukses, nanti jadi bingung, jadi panik. Jadi itulah quote sederhana yang saya langsung melihatnya, wah keren juga nih ya. Memang ngomong sukses gampang, tetapi masalahnya apa yang mesti diberesin untuk siap menjadi orang sukses. Karena Tuhan itu pasti memberkati kita dengan melimpah. Masalahnya siap nggak kita menerima berkat yang melimpah? Pertanyaannya itu. Kalau kita menerima berkat yang melimpah terus lupa diri, kacang lupa kulit, ya Tuhan nggak bakal berkati kita. Oke, ini ada quote dari seorang, kalau ini dari Kristen ya, Billy Cox mengatakan, our mentality becomes our reality. Artinya mental kita akan menjadi realitas hidup kita. Jadi mental itu adalah fakta yang kelihatan dari luar. Mental akan kelihatan dalam bentuk fakta hidup kita dari luar. Jadi artinya hidup kita sehari-hari ini mengaplikasikan mental kita. Jadi kalau mental kita sehat, hidup kita juga benar. Kalau mental kita sakit, hidup kita juga nggak benar. Betul kan? Nah jadi kita mau belajar ya. Kita lihat ayat firman Tuhannya. Roma 1 ayat 21 dan 22. Ini gambarnya sangat jelas. Inilah gambar orang yang mentalnya dipagerin tembok. Tapi saya akan bacakan ayat 21 Bapak Ibu yang 22 ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Silakan 1, 2, 3. Firman Tuhannya tegas ya. Ini ayat yang ditulis oleh Paulus, ini kalau negor, kalau orang sini bilang cospleng. Jadi kita ngakunya mengenal Tuhan. Tiap hari kita nyebut nama Tuhan Yesus misalnya. Tetapi ternyata gak cocok sama yang dipikirin. Gak cocok sama yang dipikirin sama yang diucapkan. Sehingga disebutkan pikiran kita menjadi sia-sia seperti orang bodoh. Dan itulah membuktikan
nggak punya integritas ya. Apa yang dipikirin, apa yang di dalam hatinya sama dengan apa yang tindakan nggak cocok. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar. Jadi gimana caranya kita punya mental yang sehat. Jadi kalau punya isi pikiran kita harus dibenerin dulu. Isi pikiran kita harus artinya menentukan apa yang kita sikapi, tindakan dan langkah hidup kita ke depan. Kalau pikiran kita positif, otomatis kita akan mengambil keputusan tindakan yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Nggak mungkin kita mau belok kanan, tapi kaki kita belok kiri, kecuali kita salah nyebut. Betul apa enggak? Kalau kita berpikir saya mau ke utara, kita akan berjalan menuju utara. Saya kasih contoh yang paling gampang ya. Saya dan suami saya ini pergi paling jauh kalau ada undangan pelayanan atau ke rumah anak, itu udah biasa, udah apal. Tapi sekarang kita selalu ngandalin Google Map, betul apa enggak? Apalagi yang belum pernah. Saya ingat banget nebeng mobilnya Pastor Chris ke wilayah Pik, nggak pakai Google. Saya ingat banget. Pikir Pastor Chris kita tahu jalan ke arah Pik. Pikir saya Pastor Chris tahu jalan ke arah Pik. Begitu sampai Pik nanya keluar pintu tol mana, kita pandang-pandangan nggak tahu. Padahal itu namanya pintu keluar Pik itu banyak banget. Nah jadi akhirnya kita cari Google, masih salah. Karena kalau cabang 2 kita bingung, soalnya kan gambarnya seolah kanan yang kiri enggak ya, ngambil salah satu arah, pikir bener, salah pula, muter lagi. Jadi apa yang kita pikirin, pikir kita yang ke kanan, ternyata yang betul tuh ke kiri. Nah itu sering terjadi enggak? Pasti sering. Saya pun sampai hari ini sering. Minggu lalu pun kita juga baru ngalami. Sampai akhirnya keluar tol lagi, muter lagi, masuk tol lagi. Gara-gara cabang 2 salah mutusin yang mana. Nah itulah hidup. Sama dengan hidup kita. A atau B atau C dan sebagainya. Saya mau kasih tahu kalau mental kita beres, yang bikin petunjuk jalan itu nanti Tuhan Bapak Ibu. Bukan kita sendiri. Kita jangan sok pinter ya, kata firman Tuhan tadi di Roma, katakan jangan jadi orang bodoh. Karena kita sebetulnya nggak tahu. Nah berikutnya, apa itu mental block? Sekarang definisinya ya, slide berikutnya. Jadi mental block adalah tembok pikiran yang menghalangi seseorang memahami atau meresponi kehendak Allah. Jadi mental block yang hari ini saya mau sampaikan adalah kaitannya untuk orang Kristen yang ngaku sudah mengenal Allah. Kita semua di ruangan ini ngaku sudah mengenal Allah. Tapi pertanyaannya punya mental block apa enggak? Jangan-jangan udah ngaku mengenal Allah tapi tetap salah ngambil keputusan jalan atau salah bertindak atau salah berespon karena ada tembok tadi yang nutupin pikiran kita. Jadi hambatan psikologi dan spiritual muncul di dalam pikiran seseorang, itu mental block. Merasa tidak mampu, contohnya ragu-ragu, takut untuk mengambil langkah maju mundur, betul enggak ya, betul enggak, itu mental block. Ada sesuatu yang belum dia yakinin karena dia belum tahu, masih panik. Akibatnya mata jasmani dan rohani kita tertutup karena kita memang betulan nggak tahu, sehingga tidak melihat peluang yang Tuhan buka atau sediakan. Banyak ayat mengatakan Tuhan akan memberitahu jalan yang terbaik, amin. Tapi masalahnya kita dengar apa kagak? Tahu apa enggak jalan yang terbaik? Biasanya karena mental block kita pikir ke kanan yang betul padahal yang betul ke kiri. Nah inilah slide berikutnya kita akan lihat perbedaan sikap mental negatif atau pesimis dan sikap mental positif atau optimis. Bedanya banyak sebetulnya, tapi saya hari ini cuma bagikan ada 6 poin yang paling basic ya. Pertama, kalau mentalnya block itu, saya tidak bisa. Itu kalimat, siapa yang pernah ngomong ini? Pasti semua pernah, termasuk saya. Jadi kita semua di ruangan ini pernah mengalami mental block. Karena pernah berkata, saya tidak bisa. Padahal orang yang mental blocknya sudah tidak ada, sudah dipulihkan oleh Tuhan, selalu bisa berkata, saya bisa. Bisanya itu bersama-sama Tuhan, bukan kita hebat ya. Yang kedua, berkutat pada masalah. Ketemunya masalah terus. Minggu ini ketemu curhat masalah. Minggu depan ketemu curhat masalah. Pertanyaannya, kenapa gak beres-beres?
karena dia memang terperangkap di dalam masalah. Tetapi orang yang tidak punya mental block, dia berfokus kepada solusi. Apa kata firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini? Bukan cerita besarnya masalah terus menerus. Jadi sekarang bisa menilai orang ya, siapa yang ngalamin mental block sama siapa yang tidak mengalami mental block. Tergantung dari apa yang dia cerita. Yang ketiga, takut mengambil langkah pertama. Gak berani maju, selalu diulangi hal yang sama dan hal itu salah. Tapi kalau orang yang tidak punya mental block, dia punya keberanian untuk melangkah dengan iman pastinya. Dan yang keempat, melihat keterbatasan. Yang dipikirin kurangnya terus, gak bisa terus. Tapi kalau yang udah bebas dari mental block, dia selalu melihat peluang, pasti bisa bersama Tuhan. Ada peluang ini, itu. Lalu enggan keluar dari zona nyaman. Udah merasa di situ enak, ya tetap aja magreng di situ. Tapi kalau orang yang sudah tidak punya mental block, sadar sepenuhnya hidup ini penuh tantangan. Kita harus menghadapinya dan kita harus maju. Betul? Nah, berikutnya lagi, orangnya mudah menyerah. Tapi kalau itu punya mental block, berikut lawannya adalah pantang menyerah. Gak ada satupun orang yang sekali mencoba langsung berhasil. Saya mau katakan, kegagalan adalah menunda keberhasilan. Kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Jadi kalau siap gagal 10 kali, coba yang ke-11. Gagal 100 kali, coba yang ke-101. Dan seterusnya, karena kegagalan itu bukan ending. Amin. Nah, jadi hari ini kalau udah tahu ciri khasnya mental block seperti itu, cek sama diri kita sendiri, apa kita punya mental block. Cocok gak ya, gejalanya ada di mana nih? Oh, saya kayak gini. Hari ini saatnya untuk kita membuang semua mental block untuk mengalami bebas dari mental block. Nah, berikutnya saya akan bagikan ayat Mazmur 73 ayat 1-3. Kita baca gantian ya. Saya bacakan ke satu, yang wanita baca yang kedua, yang pria baca yang ketiga. Oke? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Silakan yang wanita. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3 Bapak-bapak. Nah, ini ayat mengingatkan kita, mental block itu pemicunya hal ini. Kita sering compare atau membandingkan dengan situasi dan orang-orang lain. Pada saat kita membandingkan, kita meratapi nasib kita sendiri. Perhatikan misalnya, kenapa orang itu nggak baik-baik tapi kok diberkati Tuhan? Kenapa masalah dia yang nggak rohani banget, tetapi tetap hidupnya baik-baik saja, keluarganya baik. Sedangkan saya cinta Tuhan, keluarga saya amburadul. Itu terus di-compare melulu karena kita cemburu dan iri kepada orang lain. Padahal kita gak pernah tahu apa yang terjadi pada diri orang itu. Nah, jadi artinya hal itu akhirnya membuat kita panas. Pikiran kita negatif, hati kita juga bergejolak negatif. Dan itu semua akan membuat hidup kita tidak menjadi lebih baik, tetapi lebih sengsara. Dan kita akan tersandung nantinya ya. Ini ayat yang menegur juga. Nah, jadi kalau mau kita mengatasi mental block kita, harus punya cara. Jangan sampai kita itu berpikiran jelek terhadap situasi dan kondisi, dan akhirnya kita semakin terpuruk dan terjebak dalam kondisi kita itu. Saya lihat misalnya, paling gampang terbukti di Kersel. Kalau ceritanya penderitaan terus dan selalu membandingkan saya yang paling menderita sedunia, pertanyaannya apa iya Anda menderita sedunia? Saya soalnya juga pernah berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Kita gak menutup kemungkinan kalau kita pernah susah, saya akan berkata kenapa saya susah. Gak usah jauh-jauh waktu saya sakit kanker. Kutuk saya apa ya? Kok saya diizinkan Tuhan sakit kanker? Apakah segitu kejamnya Tuhan terhadap saya? Padahal saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Selama pikiran itu berkembang di dalam pikiran saya, iman saya hancur. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, mental block itu penghancur iman yang parah banget. Padahal Tuhan udah nongol di depan saya dan mengatakan bahwa bilur-bilurku akan sembuhkan kamu.
Itu tuh sepertinya sampai Tuhan harus nongol di depan saya mengatakan itu, baru saya kembali pulih dengan mental block saya. Amin, saya percaya saya akan sembuh. Makanya hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak dan Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, boleh? Jangan separuh-separuh. Apapun masalah Anda, kita semua, saya kasih tahu, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita untuk meraih janji Tuhan. Amin. Jadi jangan punya mental block, jangan meratapi nasib. Kalau meratapi nasib terus, air mata bercucuran, kebuang percuma. Saya mau kasih tahu, air mata kita itu bukan untuk menangisi nasib buruk. Air mata kita itu untuk menangis karena terharu kebaikan Tuhan. Amin. Boleh nangis? Boleh. Tapi karena kagum sama Tuhan, bukan nangis. Tuhan, hidupku sengsara, paling susah sedunia. Saya mau kasih tahu, kasihan deh lo. Berhenti ya mengasihani diri sendiri. Kita ini semua anak raja loh. Kita semua ini biji mata Allah loh. Amin. Jadi jangan punya mental block dong. Emangnya Tuhan kita siapa? Tanya kiri kanan, Tuhan kamu siapa? Jangan punya mental block. Kita tuh anak raja, percaya Yesus. Nah, saya mau kasih tahu cerita di Alkitab yang punya mental block. Dua tokoh Alkitab yang mental blocknya bedanya bumi dan langit. Pertama adalah mental blocknya Yudas. Pernah nonton ya, The Last Supper? Kita lihat ayatnya. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ayat 3, Bapak Ibu yang keempat dan saya yang kelima. Oke. Ya, Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Silakan Bapak Ibu. Dan berkata, aku telah berdosa menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini mental block yang parah. Sampai zaman ini masih terjadi. Berapa kasus bunuh diri masih meningkat karena mental block yang dialami. Gak cuman sama orang di luar Tuhan. Orang di luar Tuhan mah jangan ngomong, gak punya pengharapan. Nah kalau orang di dalam Tuhan, kita sudah punya pengharapan, masih ngalami mental block, gak usah susah-susah. Yudas contohnya. Yudas itu tinggal bareng Yesus loh. Bersama-sama Yesus setiap hari. Jalan karena dia salah satu murid dari 12 murid Yesus. Pengikut Yesus yang setia. Jadi apapun yang Yesus lakukan dia lihat. Tapi rupanya ada mental block di dalam pikiran Yudas. Yudas berpikiran apa yang dia pikir tentang Yesus gak sama dengan apa tujuan Yesus turun ke dunia. Dia pikir Yesus itu akan menjadi raja secara politik dengan situasi zaman kerajaan di mana mereka hidup saat itu. Nah jadi gak cocok kan? Padahal Tuhan Yesus itu adalah raja secara rohani. Menjadi raja yang akan menyelamatkan umat manusia. Bukan menjadi raja kepala negara. Dan akhirnya dia yang sehari-hari bersama Yesus gak pernah melihat sekalipun mujizat di depan mata. Gak pernah melihat bahwa siapa Yesus. Kenapa? Kenapa matanya ketutup? Karena mental block. Sibuk sama pikirannya sendiri, sibuk sama yang dipikirin. Menurut saya nih Yesus harus gini, Yesus pasti begitu. Padahal bukannya nanya pun Yesus sudah khotbah, dengerin aja mental khotbahnya karena dia sibuk sama pikirannya sendiri. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hati-hati kalau mau dengar suara Tuhan. Semua pengen dengar suara Tuhan, amin. Patahkan dulu pikiran kita, logika kita. Patahin dulu logika kita akan mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan itu lembut, Tuhan itu kasih, Tuhan itu sabar. Beritahunya memang gak pakai nalar, kadang-kadang gak mungkin. Tetapi hasilnya luar biasa.
Tapi kita sibuk sama logika kita yang kelewat pinter menurut kita, tapi kata Tuhan itu bodoh. Nah makanya ayatnya tadi di depan udah disebutkan. Nah makanya Yudas adalah salah satu yang sangat menyesal. Dia pikir Yesus cuma ditangkap kemudian dibebasin lagi. Dan akhirnya Yesus belakangan akan menjadi raja untuk bangsa Israel. Tetapi enggak, tetap Yesus dijatuhi hukuman mati dan mati di kayu salib. Betapa menyesalnya Yudas dengan keputusannya. Dan sampai uang yang dia terima pun dia buang. Kalau udah nyesal apapun yang diterima udah gak ada artinya. Tapi penyesalan diakhiri dengan keputusasaan. Itu adalah strategi iblis untuk menghancurkan kita. Dan Yudas kena perangkapnya iblis. Jadi mental block kita akan berakhir kegagalan, yaitu bunuh diri seperti yang dilakukan Yudas. Tapi jangan salah, kalau Yudas meresponinya dengan benar, kita semua pernah jatuh dalam dosa. Kita semua pernah salah, tapi Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun, betul? Kembali ke dalam jalan Tuhan. Tuhan tetap membuka tangannya, memberikan kesempatan. Yudas tidak melihat kesempatan untuk bertobat. Dan dia memutuskan untuk menggantung diri. Itu satu bukti mental block bisa berending fatal. Tapi kita lihat contoh satu lagi, Yeremia. Ada di Yeremia 1 ayat 6 dan ayat 8 dan 9. Kita akan baca gantian ya. Saya bacakan 6, Bapak Ibu yang ke-8 dan saya akhiri yang ke-9. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Silakan ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi waktu Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk diutus menjadi nabi, waktu itu dia umurnya masih muda. Nah tentu kalau masih muda gak punya nyali ya, pasti dia takut banget. Dan tugasnya berat pula yang disuruh sama Tuhan. Dia menjadi seorang nabi yang disuruh menegur dengan keras bangsa Israel bahwa mereka harus bertobat. Jadi panggilan nabi untuk Yeremia ini adalah untuk menyampaikan teguran keras dari Allah bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu akan diadili karena Allah Bapa itu adalah akan datang sebagai hakim. Dan kemudian bahkan kalau tetap bandel, akhirnya nubuat atau ramalan dari yang diucapkan oleh Nabi Yeremia bahwa kita semua bangsa Israel akan dijajah oleh Babel selama 70 tahun. Waktu dia ngomong belum kejadian. Tetapi kalau Bapak Ibu ikutin perjalanan Alkitab, itu benar-benar terjadi waktu zaman Nabi Daniel. Nah, jadi artinya kita lihat Yeremia untuk berani ngomong itu perlu nyali enggak? Kan serem banget ya, taruhannya nyawa kan? Menegur bangsa yang bebal, yang keras kepala, yang benar-benar melawan Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, itu satu hal yang berat. Karena kita kalau punya suara beda, kalau zaman dulu rezim yang lama, besok udah tinggal pulang nama. Tapi zaman sekarang semua nonton YouTube ya, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa cuap. Dan kita yang dengerinnya pusing. Ada yang benar, ada yang ngaco, ada yang ngalor ngidul, ada yang sesat. Tapi ada juga yang benar. Nah itu semua kekacauan terjadi karena semua orang bisa ngomong. Ya mentang-mentang demokrasinya kebablasan ya. Jadi mana yang bagus, mana yang enggak. Ada yang jadi provokator, ada yang positif, ada yang negatif segala macam. Nah jadi balik lagi, Yeremia waktu itu enggak sanggup. Tapi karena Tuhan mengutus, dia mau taat. Dan akhirnya dia menjadi nabi yang luar biasa. Kita bisa baca di kitab Yeremia, kehidupan Nabi Yeremia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi artinya orang mau dipakai Tuhan, mau dikasih tahu Tuhan jalan ke depan, apa kita norek atau membutakan mata kita karena mental block kita, semua pilihannya ada di kita. Bukan karena Tuhan gak mau ngasih tahu kita. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan memberitahu kita jalan yang terbaik. Katakan kiri kanan, Tuhan memberitahu kamu jalan yang terbaik. Gak pernah Tuhan gak ngasih tahu karena dia sayang sama kita. Jadi janganlah sok tahu ya.
Tuhan yang ngasih tahu. Sekarang penyebab mental block apa? Ada 3 hal. Pertama, kurangnya iman. Slide, ya. Kurangnya iman. Kurangnya iman, ini contoh di Alkitab Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lihat apa yang dikatakan Thomas, murid Yesus yang tinggal dan jalan bareng bersama Yesus, tapi tetap ngomong begitu. Bukan saya ya, katakan kiri kan, bukan saya itu, bukan saya itu. Amin. Jangan jadi kayak Thomas ya, yang percayanya kalau belum saya ini itu, kalau belum ini. Aduh, jangan kebanyakan ngomong deh. Kalau saya mau kasih tahu orang yang kebanyakan ngomong begitu harus bertobat, karena biasanya ngomongannya gak cocok sama imannya. Jadi orang yang beriman itu orang yang rendah hati. Orang yang mau nurut apa kata Tuhan, sekalipun gak nyambung sama pikiran kita. Tinggal taat aja, nurut kata Pastor Chris, iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan, amin. Nah emang benar. Nah oleh karena itu kurangnya iman seperti Thomas akhirnya membuat Tuhan Yesus menampakkan diri di depan ini. Kita tahu berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat. Kita adalah hari ini kita belum pernah hidup bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu percaya Yesus bukan karena melihat tetapi ya karena iman. Dan kita semua punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Oleh karena itu janganlah kita sok tahu Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan kita gak boleh lebay Bapak Ibu. Tuhan, jangan nuduh Tuhan macam-macam. Tuhan selalu gercep, dia selalu bertindak tepat waktu. Yang lebay itu kita. Tapi kita selalu nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan lama banget ya jawab doa saya? Kenapa ya kita selalu maunya instan? Saya mau kasih tahu, bukan begitu maksa Tuhan. Kita jangan lebay. Oke, nomor 2. Pergeseran fokus dari Allah kepada masalah. Ada di 1 Korintus 10 ayat 13, saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Jadi gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya. Gak ada masalah yang menyebabkan kita runtuh. Saya mau kasih tahu, yang bikin kita runtuh tuh mental block kita. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ini janjinya ada di 1 Korintus 10:13. Artinya, seberapapun besar masalah kita hari ini, Tuhan ingin tetap taat, tetap tanya Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Pandanglah Allah, bukan pandang masalah. Jangan terus tiap hari ceritanya masalah terus. Ceritakan, puji Tuhan, hari ini saya lebih sabar ngadepin istri saya yang bawel banget. Ada di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya di sini? Saya bilang, puji Tuhan, saya ngadepin suami saya yang kalau saya ngomong dicuekin. Puji Tuhan. Tapi iya suami saya suka cuek sama saya. Saya bilang, kenapa dulu kalau pacaran saya ngomong didengerin, kenapa udah tua saya dicuekin? Kata suami saya, ya kamu kebanyakan ngomong sih. Jadi gak fokus, perempuan, ibu-ibu, itu kata suamiku. Tapi gak tahu ya suami-suami yang lain setuju gak? Ibu-ibu harus ngerem mulutnya, memang kalau mau didengerin suami, kalau kebanyakan gak didengerin. Jadi berarti janganlah mengatur orang lain sesuai dengan keinginan kita. Jadi fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa penyebab mental block adalah fokus kepada keterbatasan diri sendiri. Jadi artinya udah tahu saya nggak bisa, udah saya nggak mampu, nggak sanggup. Kita lihat Roma 8 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu baca yang 8 dulu deh, yang ke 9. Yuk,
1, 2, 3, silakan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, yang memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu, kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Kristus tinggal di dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah ada roh Kristus dalam diri kita, izinkan kita setiap hari berpikir, memiliki isi hati, bertindak, merespon sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan ngikutin keinginan daging. Kalau ngikutin keinginan daging, akhirnya makin berantakan, makin kacau. Jadi yang ada nanti kita jadi Kristen batu sandungan. Karena kedagingan kita yang nonjol, tetapi harusnya roh Kristus yang ada di dalam diri kita, ada dalam hati kita, yang akan menguasai pikiran hati kita untuk berkata-kata, untuk meresponi orang, untuk bertindak, untuk mengambil keputusan. Lakukan itu sepanjang hari. Katakan kiri kanan, roh Kristus ada di dalam kamu. Jadi hargailah keberadaan Kristus. Nah, jadi berarti saya ringkas ada 3 penyebab mental block. 1, kurangnya iman. 2, pergeseran fokus dari Allah kepada masalah. 3, fokus kepada keterbatasan diri. Allah kita tidak terbatas. Jadi berjalanlah bersama Allah. Nah, sekarang solusinya. Solusinya apa? Ada 4 hal. 1, selalu gunakan perisai iman. 2, selalu berdoa untuk keberanian. 3, selalu percaya kepada penyertaan Roh Kudus. 4, selalu mengucap syukur. 4, selalu lakukan, praktekkan mulai hari ini. Kita bahas satu-satu dulu ya. Nih, selalu gunakan perisai iman. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi perisai iman itu kayak tameng ya. Yang dilawan apa? Panah dari si jahat. Panahnya dari mana? Si iblis nembakin panah masuk ke pikiran kita. Kasihan deh kamu, hidupnya gak diberkati Tuhan. Kasihan deh kamu, hidupnya susah terus. Nah, itulah tembakan atau panah si iblis. Tapi lawannya dengan perisai iman. Katakan, hidupku di tangan Tuhan, hidupku dalam pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Itu namanya pakai perisai iman. Jadi tergantung apa yang kamu omongin, tergantung apa yang saya ucapkan. Apakah saya gunakan perisai iman atau saya ketipu sama panah iblis yang masuk ke pikiran kita. Saya paling sering dengar, suami saya belum punya pekerjaan, hidup kami susah. Stop berkata begitu. Katakan, hidup saya, suami, anak-anak, semua dipelihara Tuhan. Itu yang harus diucapin. Jangan ngucapin ini itu semua panah si iblis yang diucapin. Ucapkan firman Tuhan, itu namanya pakai perisai iman ya. Yang kedua, selalu berdoa untuk keberanian. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi jangan takut itu bukan berasal dari Tuhan, takut sama Tuhan yang kita berasal dari Tuhan. Bukan takut sama masa depan, bukan takut sama kesusahan. Nanti anak saya gimana, anak saya bakal begini begitu, keluarga saya, stop berkata begitu. Semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi berani berkata, Tuhan saya akan menyembah Engkau sekalipun saya dengan banyak kekurangan saya. Kita harus minta ampun kalau kita jatuh dalam dosa hari ini. Jangan berkata tarsok untuk dosa. Setiap hari kita ketemu Tuhan. Setiap hari akui kesalahan kita. Setiap hari kita bertobat. Tuhan selalu membuka tangannya dengan kasih dan pengampunan. Jangan pernah takut yang berkelebihan. Tuhan begitu mengasihi kita. Yang ketiga, untuk melawan mental block, selalu percaya kepada penyertaan Roh Kudus. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Saya bacakan 16, Bapak Ibu yang 17 ya.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Silakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Kalau ada roh Kristus di dalam diri kita, hari ini kita lagi susah, hari ini kita lagi ngadepin masalah, roh Kristus ada di mana? Tetap di dalam hati kita. Dia tetap ada di situ. Bukannya dia kabur. Tuhan Yesus itu tetap ada. Jadi jangan pernah panik menghadapi masalah. Lakukan nomor satu, sadarlah masalah ada di depan mata. Tetapi Tuhan juga ada bersama-sama saya. Amin. Katakan, sekalipun ada masalah, Tuhan tetap bersama-sama kamu. Kata. Tuhan gak pernah pergi sekalipun hari ini lagi kacau. Tuhan gak pernah ninggalin kita sekalipun kita lagi bermasalah. Amin. Tepuk tangan boleh buat Tuhan yang kuat. Dan yang terakhir, selalu mengucap syukur. Kolose 3 ayat 17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingat mengucap syukurnya dalam segala situasi, dalam perkataan, dalam perbuatan, semua melakukannya dalam nama Yesus. Pokoknya nama Yesus ucapkan dengan iman karena Dia bersama-sama dengan kita dan mengucap syukurlah. Saya percaya sekalipun kita rasanya buntu, tetapi Tuhan selalu memberi solusi dan jalan keluar. Kesaksian terakhir sebelum firman Tuhan saya akhiri. Ini adalah kisah nyata yang saya baca dan saya terkagum-kagum. Seorang ibu bernama Laura dengan Down syndrome mengambil keputusan dengan berani untuk membesarkan anaknya Rachel. Kita tahu kondisi seorang ibu Down syndrome memang tidak diceritakan kenapa dia bisa hamil, tetapi banyak kasus yang menyebabkan bahkan seorang anak Down syndrome pun bisa hamil dan dia single parent. Di negara maju memang semua dokter udah mau mengambil anak itu untuk supaya diadopsi. Anaknya sehat normal. Tetapi ternyata Laura dengan penuh kasih dan imannya, modalnya cuma iman dan cinta, dia memaksakan diri, saya akan membesarkan anak saya. Saya pikir semua udah angkat tangan karena dia begitu teguh keinginannya, perawat dokter tempat dia melahirkan gak bisa apa-apa, dan akhirnya dia tinggal di salah satu rumah kecil, cuma satu kamar, tinggal di situ, membesarkan anaknya dengan biaya sosial dari negara. Dan akhirnya begitu lulus sekolah menengah atas, anak ini punya cita-cita jadi pilot. Tetapi kan tentu negara sudah tidak membiayai dan Rachel bekerja di 3 tempat sebagai part time untuk membiayai sekolah penerbangannya sendiri. Nggak sekaligus sukses, dia sempat tes pertama gagal dan akhirnya dia mengulang kembali tes lagi karena dia belajar dari keteguhan, dari iman, dari tahan uji dari mamanya Laura. Dan akhirnya cita-citanya tercapai, Rachel menjadi pilot yang berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkan iman dan cinta, amin. Karena dialah yang terus berjalan dalam kendali Tuhan. Jadi ringkasan hari ini jangan lupa penyebab mental block, yuk slide berikutnya. Kurangnya iman, pergeseran fokus dari Allah kepada masalah, fokus kepada keterbatasan. Tetapi solusinya ada 4, selalu gunakan perisai iman, selalu berdoa untuk keberanian, selalu percaya kepada penyertaan Roh Kudus, selalu mengucap syukur. Amin. Siap lakukan mulai hari ini? Lakukan, jangan tunda lagi. Praktekin, lakuin. Saya nggak ngasih tips yang susah. Saya kasih tips yang gampang, tinggal praktekin. Jadi mulailah lihat tangan Tuhan turun untuk menyatakan, memberitahu jalan keluar dari masalah kita. Amin. Saya minta pelayan untuk ke depan kita akan memuji Tuhan.
Ada mujizat dalam bersyukur. Allah kita selalu ada. Allah kita selalu bersama-sama kita. Di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan sebesar apapun, Dia tetap ada. Tetap mengucap syukur. Dia memberi solusi dan jalan keluar. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. dalam keadaan seburuk apapun, dalam keadaan tantangan yang begitu besar di depan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami belajar hari ini, kami tidak mau tertipu oleh iblis. Kami buang segala panah-panah iblis, kami patahkan. Kami mau gunakan perisai iman. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami memberikan kekuatan. Biarlah jemaat-Mu belajar terus dalam mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Pertolongan-Mu nyata dan tidak pernah terlambat. Iman kami mau semakin bertumbuh, kami mau semakin kuat. Kami tidak perlu takut menghadapi hari esok karena Allah penolong yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami lepas dari semua mental block. Kami penuhi pikiran kami, hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami, Allah yang menerima kami apa adanya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, saudara. Terima kasih Pastor Tini, firman Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati. Boleh lihat angkat tangan, lihat tangannya saudara. Kalau yang saudara dapat sesuatu pagi ini. Yes, haleluya. Menangkap suara Tuhan meskipun belum nyambung dengan logika. Kita lakukan sama-sama ya Bapak Saudara. Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin, amin. Ya, kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir tempat ini. Boleh angkat tangannya? Yes, welcome Pak. Welcome Pak. Ya, kita boleh berikan salam yang volunteer di belakang. Selamat datang Bapak, Ibu. Ya, harapan kami
kita nggak ketemu sekali aja, saya bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Welcome home, Pak, Bu. Welcome home. Yes. Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan untuk kita memberi. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahan kita. Ada 2 amplop kalau Bapak Ibu perhatikan di bangku kita. Yang pertama adalah amplop coklat, yaitu amplop persembahan. Dan yang kedua adalah amplop putih dengan label merah persembahan Natal. Di sini Bapak Ibu Saudara boleh gunakan untuk memberikan persembahan sesuai dengan alokasinya. Kalau persembahan persepuluhan diakonia, Bapak Ibu Saudara boleh gunakan amplop ini untuk pemberian secara cash, namun juga bisa dilakukan secara transfer, ya. Dan selanjutnya untuk persiapan Natal kita yang semakin mendekat, ini sudah bulan 9, maka Bapak Ibu Saudara kalau tergerak bisa memberi di amplop yang putih untuk pemberian secara cash. Nah, gimana kalau pemberiannya mau pemberian Natal tapi mau secara transfer? Dikirim berarti ke rekening persembahan juga ya? Betul ya? Nanti dikirim ke rekening persembahan, dikasih note saja persembahan Natal. Oke? Ya, Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Dan saya akan membacakan sebuah ayat ya dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Ya, kita semua akan beroleh kemurahan ya Tuhan karena kita belajar murah hati. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu sudah siap, kita akan berdoa bersyukur untuk persembahan kita. Mari kita pejam mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa setiap jemaatmu CDC Bogor terhindar dari mental block. Dan kami benar-benar mendengar suara bertindak sesuai dengan apa yang kau katakan. Itu yang benar. Di luar dari apa yang kami katakan akan diri kami sendiri. Kau luar biasa Tuhan. Dan hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami belajar taat. Kami ada kesempatan untuk memberi Tuhan. Seberapa yang sudah kami siapkan dan sudah kami transfer, sudah kami masukkan uang dalam amplop, kami berkati persembahan ini Tuhan. Kami doakan, kami berkati persembahan ini. Ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Ini akan jadi akses keselamatan bagi seseorang Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam pemberian kami bahkan juga Engkau akan melipat gandakan kami untuk kami bisa lebih maksimal lagi dalam memberi. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih untuk pemberian Bapak Ibu Saudara. Ya, dan selanjutnya boleh kita bangkit berdiri, kita mau say thank you kepada volunteer yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Thank you volunteer. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Boleh kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tergerak untuk terlibat di volunteer, monggo ya, boleh hubungi carousel leader masing-masing. Nanti akan dibicarakan sesuai dengan yang cocok sesuai kapasitas kita masing-masing. Ya, dan minggu depan kita akan bertemu lagi di Hotel Green Forest. Ya, boleh kita next slide-nya. Ya, akan ada Pastor Johnson dari sisi Bandung. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah beberapa kali Pastor Johnson ambil waktu yang spesial ya ke kita. Dan kali ini terjadwal lagi, puji Tuhan. Ya, kita harapkan sesuatu yang berbeda dari beliau, Pastor Johnson dari sisi Bandung. Ya, di waktu yang sama untuk CDC Kids jam 9 pagi di minggu depan. Kemudian ibadah umum kita jam 9 pagi. Kemudian ibadah Arrow jam 11.30. Ya, kita ajak teman-teman kita, orang tua kita,
anak kita ya untuk beribadah bersama-sama. Tetangga kita ya menikmati berkat Tuhan sama-sama. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk onsite prayer. Ya, onsite prayer setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara, lokasi di mana? Yaitu di Ruko CDC Bogor Panorama Pamoyanan. Yes. Di sini kegiatannya apain sih ya? Ya, onsite prayer berarti berdoa bersama secara onsite ya, tidak online. Nah, di sini ada kuasa pujian dan penyembahan dan kuasa doa bersama. Ya. Carousel, sebagaimana kita semua sudah ikut, ya Bapak Saudara, kita berikan tepuk tangan bagi carousel kita masing-masing. Bersyukur dong sahabat-sahabat dan keluarga kita ya. Sudah tersedia ada carousel ibu-ibu, kemudian carousel Arrow, ibadah umum ya. Kita ada target bahwa di tahun ini maunya ada total 20 carousel Bapak Ibu Saudara. Kita support bersama, kita doakan bersama. Biar nanti ada hati-hati yang tergerak untuk menjadi carousel leader yang baru. Ya, dan juga teman-teman semakin antusias join di carousel, tumbuh bersama. Ya, dan selanjutnya ada Spiritual Journey kedua Empower Class. Ya, kapan waktunya? 28 September. Jam 11.30 ya, biaya 50.000 udah termasuk buku dan makan siang. Kita doakan juga untuk rekan-rekan kita yang join di Spiritual Journey ini. Mungkin boleh kita lihat tangannya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terdaftar dan sedang ikut, ada? Aduh, selamat ya Bu. Kita doakan sama-sama ya. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di kelas ini, luar biasa. Dan juga ada satu slide lagi mengenai, nah ini dia. Sebentar saya melipir sedikit, nggak gitu kelihatan. Ya, anniversary Arrow yang kedua. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Saudara. Kita support sama-sama ya. Dengan Pastor Johnson juga di 21 September, berarti tepatnya di minggu depan. Bener ya, di minggu depan ya. Jam 11.30. Ini ada tulisan kecil di bawahnya. Tulisannya party pajamas ya. Berarti yang datang mesti pakai piyama. Khusus Arrow ya. Kalau yang udah punya anak kita datang pakai piyama nggak bagus ya. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman Arrow datang pakai piyama. Kalau nggak boleh masuk ya. Ya, ini kita akan rayakan untuk ulang tahun kedua. Berkat Tuhan luar biasa buat ibadah Arrow dan masih akan luar biasa lagi. Amin ya. Amin, kita support bersama Bapak Ibu Saudara. Oke, dan coffee time setelah ibadah, kita akan gunakan waktu ini buat kita fellowship sama-sama teman-teman terdekat kita. Oke, doa tutup akan oleh Pastor Chris, silahkan. Wow, kita bersyukur enggak hari ini dapat berkat firman Tuhan. Siapa yang dapat berkat firman Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Thank you banget untuk besok ini menyampaikan firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Hari ini saya dapat banget buat saya sendiri. Gini gampangnya nih, mental block itu mematikan iman kita, merusak iman kita. Iya ya, saya pikir mental block itu merusak iman saya. Yang bagusnya gimana? Ya Tuhan bilang apa? Hidup dalam iman. Setiap orang percaya tuh hidup dalam iman. Ini yang Tuhan kasih tahu. Tanpa iman, tanpa perbuatan dia akan mati. Artinya benar-benar tuh taruhkan sepenuhnya. Orang percaya itu cuma satu, taruh iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini saya dapat juga, kalau hidup saya mau beres, mental blocknya harus beres, harus dibuang. Wow,
Ini yang dapat banget gitu. Jadinya semua tuh penghalangnya adalah mental block. Kalau kue balok itu enak Bapak Ibu. Iya enggak? Plep, hilang. Tapi kalau mental block ini yang hidup kita akan jadi kerdil. Beda ya, mental block sama kue balok, beda. Jadi kita tahu hari ini pesan Tuhan buat kita bagus banget. Kita tahu Tuhan itu sayang supaya jemaat ini buang gitu mental blocknya supaya bersih. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Anak-anak Tuhan yang mengalami kemenangan. Amin. Setuju mau buang mental blocknya? Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau kau mau buang mental block, kita akan buang hari ini. Perkatakan dengan iman, saya mau buang. Kita bersyukur sama Tuhan. Terlebih dulu kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menuntun setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kita berbahasa roh, satukan. Orabakaya rabata rabashikaraba. Sikarabakaya rabata rabasharaba. Sikarabaya rabaya raba. Sikarabaya rabasharabaya. Kita berdoa, kita mau buang mental block dalam hidup kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu hari ini Tuhan. Mereka Tuhan diperbarui hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mental block Tuhan yang ada di dalam hidup mereka kami patahkan kuasanya. Kami hancurkan dan kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ganti Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini memiliki iman kepada Kristus. Ada pengharapan di dalam Yesus. Walaupun tidak melihat, kami percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu besar. Kau maha agung dan mulia. Jemaat yang kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau kemanapun kau pergi dan dimanapun kau ada. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa. Persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.